وهو السميع العليم. الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas Komplek Bapenas yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur hanya patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu agung, begitu besar atas karunia-karunia nikmatnya yang Allah berikan, yang Allah cucurkan kepada kita, sehingga patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan itu. Salawat dan salam adalah kita limpah curahkan ke hadirat baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, pemberitaan yang hingga hari ini terus ramai adalah pencalonan presiden. Iya Pak? Iya Pak ya? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengupas sedikit perspektif Al-Quran berkaitan dengan pemimpin itu. Modelnya seperti apakah? Dalam studi Islam, kepemimpinan itu paling tidak ada beberapa istilah. Ada yang mengistilahkan dengan imamah, ada yang mengistilahkan dengan khalifah. Nah, perspektif yang kedua ini yang saya coba ingin angkat, khalifah dalam perspektif Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa sih khalifah itu? Khalifah adalah wakil Tuhan, wakil Allah. Khalifah adalah pemimpin.
Khalifah adalah utusan, duta Allah, kira-kira demikian. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, ada dua manusia pilihan Allah yang disematkan dengan gelar khalifah. Kendati di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kita ini adalah semua adalah pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, bahkan diri kita sendiri adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pemimpin di rumah tangga tentu bertanggung jawab terhadap anak istri kita. Dan kelak Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Diri kita sendiri adalah pemimpin bagi anggota tubuh kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban jawaban atas anggota tubuh yang kita bawa. Kakimu engkau langkahkan kemana, mulutmu engkau bawa kemana, berbicara tentang apa, telingamu mendengarkan yang model mana, pikiranmu sehari-hari memikirkan tentang apa, hatimu engkau pergunakan untuk apa. Bisa dilihat di surah Yasin. Kelak yang akan berbicara bukanlah saksi-saksi seperti yang kita saksikan di pengadilan-pengadilan. Kalau saksi disuap bohong, hakim juga demikian, bisa saja dia berbohong. Tetapi di pengadilan Allah tidak ada satupun yang akan mampu berkelit di hadapan Allah. Karena yang akan berbicara adalah tangan kita. Meskipun mulut kita berbicara A, ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Yang akan berbicara adalah kaki kita. Kaki tangan kita itulah yang akan menjadi saksi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita buka Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Qur'anil Karim karya Syekh Al-Imam Fuad Abdul Baqi, paling tidak kita akan menemukan kata khalifah itu dua. Pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang kedua surah Shad yang tadi saya bacakan di ayat 36. Kita coba buka di surah Al-Baqarah ayat 30. Menarik untuk diungkapkan ya hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim.
Ini sebuah dialog antara Allah dengan malaikat. Allah sang Khalik saja ketika ingin menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu, itu berdialog dulu dengan makhluknya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Apapun keputusan kita sebagai pemimpin, jangan mentang-mentang sebagai pemimpin musyawarah dulu. Ini yang diajarkan Allah kepada malaikat. Kata Allah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Bagaimana menurut engkau wahai malaikat? Padahal Allah kuasa untuk menjadikan tanpa harus berdialog dengan malaikat. Allah sangat kuasa dan tidak perlu pendapat malaikat. Tetapi yang diajarkan dalam ayat ini, Allah memberikan informasi kepada malaikat yang notabene adalah makhluk Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah berfirman, Allah berdialog kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, hendak menjadikan khalifah fil ardi, di muka bumi ini. Dalam hal ini adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Allah sandangkan gelar khalifah yang pertama untuk Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dialog selanjutnya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ternyata si malaikat ini tidak serta-merta sami'na wa ata'na terhadap ciptaan Allah yang bernama khalifah itu. Tetapi ada proses dialog antara Allah dan malaikat. Sedikit protes dari malaikat. Apa protesnya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Kenapa engkau menjadikan manusia, menjadikan khalifah fil ardh, may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Bukankah khalifah yang engkau ingin jadikan itu, wahai Allah, kelak akan merusak bumi ini? Wa yasfiku ad-dima, mereka juga akan menumpahkan darah. Jadi ketika penciptaan, ketika dialog Allah ingin menciptakan manusia, menciptakan khalifah itu sudah diprediksi oleh malaikat. Nanti manusia itu mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, mereka akan melakukan perusakan di bumi. Mereka akan melakukan perusakan, bahkan mereka akan menumpahkan darah. Lalu lanjut malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidakkah cukup wahai Tuhan dengan engkau menciptakan aku, kata malaikat, aku ini sudah cukup rasanya untuk bertasbih kepada Allah, mensucikan engkau wahai Tuhanku. Aku juga bersujud kepadamu. Aku ini adalah makhluk yang senantiasa memuji kepada engkau wahai Tuhan. Aku juga bersujud kepada engkau wahai Tuhan. Tidakkah cukup engkau menciptakan aku, kata malaikat. Tetapi Allah dengan indahnya menutup ayat ini dalam sebuah dialog ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah, aku lebih tahu dari engkau wahai malaikat. Inni
a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau ma la ta'lamun, terhadap apa yang engkau tidak ketahui. Jamaah hadirin pengajian Masjid Al-Ikhlas Komplek Babnas yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar lagi nggak cukup. Masih ada satu ayat lagi yang Allah singgung. Allah gelarkan sandakan gelar khalifah kepada nabi yang lain. Kepada siapa? Ya Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Daud, ya Daud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard, sesungguhnya kami jadikan engkau Daud khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi ini. Ada rambu-rambu di ayat ini, fahkum bainan nasi bil haqq. Ketika aku jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah memberikan wasiat kepada Nabi Daud dan kepada kita semua sebagai khalifah. Siapapun kita, khalifah kita sebagai pemimpin di rumah tangga kah, kita sebagai pemimpin di tempat kerja kita kah, kita sebagai pemimpin di subbagian pekerjaan kita kah, atau di tempat manapun, di masjid termasuk, Allah berpesan, fahkum bainan nasi bil haqq. Ketika aku jadikan sebagai khalifah, maka berhukumlah, menghukumilah bainan nasi, antara manusia, bil haqq, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jangan sekali-kali engkau sebagai khalifah, sebagai pemimpin dari tingkat RT sampai tingkat presiden sekalipun, jangan engkau semena-mena terhadap hukum. Berhukumlah dengan hukum Allah, dengan hukum yang terbaik menurut Allah dan Rasulullah. Ini yang pertama. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Yang kedua, pesan Allah kepada Nabi Daud, wala tattabi'il hawa, jangan sekali-kali engkau sebagai khalifah, engkau sebagai pemimpin mengikuti hawa nafsu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang mengibaratkan hawa nafsu itu laksana meminum air laut. Semakin kita meminum air laut, maka semakin kita dibikin haus olehnya. Atau kalau mengutip Al-Imam Al-Bushiri, seorang pujangga Arab, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu laksana seseorang yang menaiki pelana kuda. Semakin kita pukul kuda itu, maka semakin kencang larinya. Demikian Al-Imam Al-Busiri di dalam syairnya. Maka kuda itu kalau kita naiki, kita pukul itu kuda, semakin kencang larinya. Seperti itulah gambaran Imam Al-Busiri, seorang pujangga, seorang sastrawan Arab, menjelaskan tentang hawa nafsu. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid. Kalau engkau tidak mengindahkan dua pesan Allah ini, lahum 'adzabun syadid, engkau akan menerima azab yang sangat pedih.
baik adab itu di dunia, lebih-lebih lagi adab itu di akhirat. Jangan sampai kita mati dalam su'ul khatimah. Sudah menjabat di akhir jabatan ditangkap KPK. Yang terjadi seperti itu. Sudah enak-enak menjadi ketua konstitusi, kepala MK, ketua MK, dia melakukan kecurangan, ditangkap. Ini juga ada. Ini baru di dunia. Di dunia saja sudah dipermalukan oleh Allah, apalagi di akhirat. Bima nasu yaumal hisab. Ingat kata Allah, segala macam perbuatanmu sebagai pemimpin, sebagai khalifah, itu tidak lepas dari CCTV-nya Allah. Allah tidak pernah berbohong dan tidak menepati janjinya. Bima nasu yaumal hisab. CCTV-nya Allah itu akan memantau dimanapun, kapanpun kita berada. Bahkan di ayat yang lain, dua pengawal kita yang mengikuti kemanapun kita, pengawal itu adalah dua malaikat Allah, utusan Allah, malaikat pencatat amal baik di sebelah kanan kita dan malaikat pencatat amal buruk di sebelah kiri kita. Senantiasa CCTV-nya Allah selalu mengawasi. Wallahu a'lam bishawab. Biar agak panjang tanya jawabnya, kalau ada nanti kita bisa kupas, kita bisa kembangkan dalam tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Dipersilakan para jamaah. Mohon ada, silakan baca. Tamu, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Allah masih memberikan kesempatan di dunia ini untuk bertobat. Tentunya mungkin nanti di akhirat juga akan mendapatkan azab juga yang lebih pedih barangkali. Mohon penjelasan. Kira-kira tobat seperti apa yang harus dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kampung atau di? Iya, sekalian ada. Mungkin ada lagi, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mohon penjelasan lebih rinci lagi barangkali ya, dalam kaitannya dengan mukadimah Ustaz tadi bahwa kita sebentar lagi akan ada pemilihan presiden. Nah, mohon penjelasan lebih rinci barangkali dalam perspektif Al-Quran, kriteria apa yang harus dipegang oleh kita umat Islam di dalam memilih pemimpin nasional dan presiden. Saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi kondisi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 dulu ya Pak Haji. Mengenai pintu taubat, di dalam kitab hadis yang cukup populer, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ketika menulis bab taubat, di dalam syarahannya, kalau kita melakukan dosa, bagaimana cara melakukan taubatnya? Ada 2 yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan bab taubah. Yang pertama, ada dosa itu kriterianya dosa kepada Allah. Yang kedua, ada dosa kepada manusia dan Allah. Kalau dosa itu dilakukan kepada Allah, maka lakukan dengan taubatan nasuha. Niat taubat dan mempunyai keinginan kuat, tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, mengikrarkan dalam dirinya, dalam diri kita, untuk selalu berada di jalan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kezaliman, ketika dosa itu kita berbuat kepada manusia, maka ada tambahannya. Selain kita memohon ampun kepada Allah, dan selain kita berikrar untuk tidak melakukan, untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah kita kerjakan, dan berikrar untuk selalu di jalan Allah. Yang terakhir, ketika kita berdosa kepada manusia, ada satu yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah. Maka dosa itu kita mohon ampun dulu, minta dimaafkan dulu kepada orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Manakala seseorang itu tidak memaafkan dosa-dosa kita, maka Allah belum akan memaafkan dosa kita. Tetapi kalau upaya kita sudah rasanya cukup untuk memohon dimaafkan kepada orang yang pernah kita sakiti, maka biarkan Allah yang memaafkan, biarkan Allah yang memberikan penilaian. Karena tidak ada satu makhluk pun yang mampu menjustifikasi, yang boleh menjustifikasi seseorang itu tidak akan diampuni dosanya. Tidak ada itu pengampunan dosa dari makhluk. Ada lagi kalau bagaimana kalau yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi itu sudah meninggal. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan keluarganya, maka minta ampun kepada keluarganya. Kalau tidak ada, cukup minta ampun kepada Allah dan doakan orang yang pernah kita sakiti. Ketika tahapan ini kita telah lalui, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan yang kedua,
ada hadis yang menarik yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan tentang hadis-hadis taubat. Ada satu hadis yang menjelaskan begini, pintu taubat Allah itu di malam hari senantiasa terbuka luas untuk makhluk-makhluknya yang melakukan dosa-dosa di siang hari. Pintu taubatnya Allah senantiasa terbuka di siang hari secara lebar untuk mengampuni dosa-dosa makhluknya yang melakukan khilaf dan dosa di malam hari. Begitu indah Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi yang sudah dijamin surganya oleh Allah, yang sudah maksum terjaga oleh Allah, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari, bahkan lebih istighfarnya baginda Rasul. Kita tidak ada jaminan ya lebih dari itu istighfarnya, atau paling tidak ya sama dengan Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Cukup ya Pak Ji. Mau saya jelaskan lebih lanjut, nanti nggak keuber yang kedua. Atau saya tambahkan sedikit saja. Perbedaan antara umatnya Nabi Muhammad, umat Rasulullah, umat terakhir dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya begitu melakukan dosa, dia langsung dapat azab. Ketika itu juga kelak di akhirat dia akan dikasih azab. Tetapi umurnya panjang mereka. Ketika umat Nabi Musa tidak mau mengikuti titah Allah, langsung ketika disuruh ibadah di hari Sabtu malah mereka pergi mancing nyari ikan. Allah marah, ya sudah, kunu qiradatan khasi'in, jadilah mereka monyet jadi. Umat Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdakwah sekian ratus tahun lamanya, ternyata mereka tidak mau, Allah kasih azab, dicungkir balikan itu dengan azab Allah, yakni diturunkan hujan yang sangat lebat sehingga semuanya tewas. Begitu setiap nabi, pergantian nabi sampai ke Nabi Isa, semuanya diazab dan tinggallah orang-orang yang beriman saja. Tapi berbeda dengan umat Rasulullah. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tetapi ada satu keistimewaan, diberi di Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nanti insyaallah di lain kesempatan kita bahas secara detail. Umat Rasulullah tidak langsung diazab. Kalaupun ada azab kecil, itu kecil dari Allah. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya diazab, betul-betul diazab, bumi hanguskan. Umat Nabi Muhammad tidak. Inilah syafaat dari Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua tentang pemimpin. Ya, begitu. Tentang pemimpin. Apa tadi Pak Haji, saya lupa. Kriteria. Baik. Kriteria di dalam beberapa ayat, banyak ayat menjelaskan tentang kepemimpinan. Yang pertama tentu seiman. Jangan sekali-kali engkau memilih pemimpin yang non-muslim. Ayatnya jelas, meskipun dalam tataran penafsiran itu bisa multitafsir. Ingat, tidak harus memaksakan. Multitafsir artinya
Ada yang mengatakan kalau tidak nemu dalam satu komunitas itu orang muslim yang baik, kriteria baik, ya ada tafsiran lagi, ya boleh non muslim. Tetapi ini juga ikhtilaf. Yang kedua, ketika menjelaskan pemimpin yang sering diulang dalam Al-Quran adalah dia mampu menjalankan amanah. Pemimpin adalah, jabatan adalah amanah. Orang yang menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Orang yang khianat adalah dosa besar. Jelas paling tidak dua kriteria ini yang sangat dianjurkan atau sangat diulang-ulang. Pemimpin yang non muslim jangan pilih. Pokoknya pemimpin yang muslim. Atau orang muslim tetapi bersekutu dengan non muslim, ini juga hati-hati. Tetapi mohon maaf, ada beberapa kawan yang memperjualbelikan agama demi politis. Na'udzubillah, ini jangan sampai terjadi. Meskipun ini partai Islam, jangan demi politisasi beberapa ayat di media sosial dikemukakan, ujung-ujungnya pilih partai ini. Na'udzubillah min dzalik. Menghasut si A ini adalah dekat dengan ini faktanya, ujung-ujungnya pilih. Ini sudah mempolitisasi ayat dan hadis. Jangan sampai terjadi. Yang terakhir, saya jadi lupa lagi poin intinya, Pak Haji. Partai Islam, Partai Islam, ya. koalisi. Begitu indah kalau apa yang tadi antum sampaikan itu. Tetapi lagi-lagi, biarpun nama partainya berlambang Ka'bah, biarpun partainya berlambang bulan bintang, tetapi begitu koalisi ujung-ujungnya minta jabatan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi saat ini. Baik, mohon maaf, yang PKS-K, yang P3K, yang PAN-K, yang PKB-K, yang konon mengakomodir umat muslim, begitu di partai, mereka sama saja. Tetapi paling tidak kita berharap betul mereka ini memperjuangkan Islam. Kalau kita telah saat ini PKB, PAN, PKS, P3, koalisi dapat 20%. Dapat. Bahkan sampai mendekati 30%. Tetapi pertanyaannya, ini yang ditunggu oleh masyarakat muslim di Indonesia sebenarnya. Kenapa mereka mempertimbangkan perutnya sendiri, partainya sendiri? Mana yang digaungkan partai Islam? Wallahu a'lam. Semoga kita bisa lanjutkan. Ini atau di luar ya? Oh, ini masih ada waktu barangkali ya, beberapa detik. Yang terakhir apa antum? Tentang? Iya, baik, kita sudah masuk waktu Isya. Tentu kita berharapnya partai-partai Islam ini bersatu. Kalau bersatu saja selesai sudah masalah. Tetapi lagi-lagi kalau sudah di Senayan lain bicaranya. Begitu ketika mencalonkan menjadi calon legislatif baik dari tingkat kota, kabupaten sampai RI, saya ingin memperjuangkan rakyat. Begitu sudah duduk mereka memperebutkan kursi, begitu sudah duduk ya tinggalkan saja itu janji-janji. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Semoga kita senantiasa masih terus istiqomah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kawan-kawan kita yang berjuang di politik untuk li'i'la'i kalimatillah. Semoga Islam terus berjaya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh Ustaz Suri, mudah-mudahan